Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Ya, alhamdulillah, hari ini kita masih diberi umur yang panjang. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran semester 2. Ya, adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 5, subtema 1, ya, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, adapun kompetensi dasarnya adalah 3.5, mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis dan lisan. Dan 3.6, mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun. Yang pertama kita bahas adalah KD-nya di 3.6, menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Jika berbuat kesalahan, segeralah meminta maaf. Gunakan kata maaf saat meminta maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Lanjut, mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun. Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maafmu. Kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Ya. Menuliskan ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf harus dilakukan dengan santun. Saat meminta maaf, gunakanlah kata maaf. Meminta maaf, kamu juga harus tulus dan bersungguh-sungguh. Jika kamu sudah minta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Contoh ungkapan permintaan maaf. Ya. Ini ada percakapan ibu dan anak. Ibu, Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Dedi, maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Ibu, iya, tidak apa-apa, Nak. Lain waktu kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Baik, Bu, jawab Dedi. Jadi, anak-anak sekalian, ketika kita melakukan kesalahan, maka harus meminta maaf. Dan kita juga harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Imran ayat 134, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kemudian yang akan kita bahas adalah KD 3.5. Tadi kita sudah bahas 3.6. Ya, di 3.5 kita akan belajar menjelaskan isi puisi. Puisi merupakan kumpulan kata
yang disusun sesuai tema tertentu. Pembuat puisi menuliskan kata-kata yang indah. Untuk memahami isi sebuah puisi, kamu perlu membacanya dengan cermat. Kamu juga perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Perhatikan contoh puisi berikut. Mas Koki, karya Syufrida. Di sebuah kolam di rumah kami, tampak ikan yang berwarna-warni. Warnanya cantik sekali, berenang ke sana kemari. Ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Ya, perhatikan juga di bukunya halaman 19. Ya, judulnya Hujan. Hari mendadak pekat, siang hari berubah menjadi gelap. Kumpulan awan hitam memenuhi langit yang luas. Bersegeralah rintik air turun. Hujan membasahi bumi yang sudah kering kerontang, menanti hujan yang tak kunjung tiba. Ya, menentukan makna kata pada puisi. Setiap kata di dalam puisi memiliki makna atau arti tertentu. Kamu dapat mengetahui makna kata tersebut menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selain itu, kamu juga dapat bertanya kepada guru dan orang tua menanggapi pembacaan puisi. Untuk memberikan tanggapan, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Ya, jadi dalam membaca puisi, ya ada yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, artikulasi. Artikulasi artinya kejelasan pengucapan saat membaca puisi. Sebaiknya setiap kata diucapkan dengan jelas dan tidak terburu-buru. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian nomor yang kedua, intonasinya. Intonasi artinya ketepatan nada. Saat membaca puisi, gunakan suara yang tidak terlalu kencang atau terlalu pelan. Yang ketiga, ekspresi. Ekspresi artinya raut wajah. Saat membaca puisi, sebaiknya ekspresi yang digunakan harus sesuai dengan isi puisi. Ya, ayo perhatikan contoh tanggapan pembacaan puisi berikut. Saat membaca puisi berjudul Hujan, artikulasi Desi terdengar sangat baik. Ia membaca setiap kata dengan cukup jelas. Ekspresi Desi saat membaca puisi juga sudah sesuai dengan isi puisinya. Ya anak-anak, demikianlah pelajaran hari ini. Ya, semoga bisa dipahami. Jadi ada 2 KD yang kita pelajari tadi. Yang pertama ungkapan permintaan maaf, dan yang kedua adalah mencermati puisi anak. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kemudian kerjakan tugas yang diberikan oleh ustazah. Ya, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.